persoalan ini kan sebetulnya gagasan-gagasan yang ditawarkan ini kan sebetulnya solusi untuk mengkonstitusionalisasi kebijakan pemerintah. Artinya, ketika pemerintah tidak bisa menawarkan solusi atas problem stagnasi ini, itu artinya pemerintah itu tidak mengemban amanah konstitusi tadi. Kan kalau kita bicara pada konteks tadi, kenapa saya katakan? Karena satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan publik ya terhadap kehadiran negara dalam problem ini adalah dengan menegakkan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dan selain itu ada juga namanya logika yang tadi disebutkan tadi sebetulnya merupakan tawaran untuk mengkoherensikan pelaksanaan constitutional obligation tadi. Misalnya dengan memberangkatkan jamaah itu dari 9 hari itu menjadi 4 hari misalnya. Kemudian melakukan penyesuaian ya, katakanlah penghematan dan lain sebagainya. Yang penting targetnya adalah sesuai dengan mandat perjanjiannya itu. Bahwa di dalam perjanjiannya itu dia akan diberangkatkan. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat ya dalam kebijakan pemerintah, kan pemerintah itu sudah mengambil alih itu dengan membuat perjanjian ya bahwa DPR dan pemerintah akan mengusahakan skenario plan untuk memberangkatkan para jemaah. Berarti ini tanggung jawab itu sudah beralih dan kita sangat mengapresiasi sebetulnya ini. Tinggal bagaimana melaksanakan. Ini yang menjadi kata kunci. Nah, kalau pemerintah gagal ya melaksanakan ini ya, ini kan perlu kita mengetahui apa sebetulnya implikasinya dari kegagalan di dalam pelaksanaan yang diperjanjikan oleh pemerintah. Kalau dalam pandangannya Mas Lutfi terkait dengan persoalan implikasi atas kegagalan pemerintah dalam mewujudkan ya apa yang diperjanjikan oleh pemerintah tadi. Ya coba seperti yang saya katakan tadi ya, ada rapat kerja ya antara menteri dengan Komisi 8. 9 fraksi di situ yang mewakili rakyat ini, katanya mewakili rakyat ini. Kan DPR bisa peringatkan dong. Peringatkan secara kalem, peringatan keras atau sampai sangat keras. Kenapa yang kita sepakati dulu tidak dijalankan? Kan mestinya begitu. Mestinya berbicara parlemen itu. Mestinya bersuara. Nah ini kan didiamkan saja. Oleh karena itu saya jadi ragu. Terus terang saja. Ragu dengan apa yang diusulkan oleh menteri ya yang sekarang ini ya terkait dengan haji, kenaikan haji menjadi 69 juta rupiah itu. Ya ini isu yang baru lagi ya. Betul. Sebelum saya masuk kepada isu itu, saya ingin tadi menekankan kira ada enggak implikasi substantif yang dilihat oleh Mas Lutfi terkait dengan kegagalan atau stagnasi di dalam pelaksanaan kewajiban konstitusional tadi yang seharusnya kan itu sudah diperjanjikan oleh pemerintah tapi tidak dilaksanakan. Apa implikasi yang bisa timbul dari kegagalan di dalam pelaksanaan itu? Ya kan saya membacanya adalah bahwa negara pemerintah ini sudah breach of contract, sudah melakukan tindakan wan prestasi, sudah ingkar janji menurut saya. Dan ini kan yang kemudian bisa menciptakan distrust society. Masyarakat kemudian kecewa dan ini kemudian menggumpal ya sehingga bukan hanya citra dari pemerintah ya. Tetapi harga diri kehormatan pemerintah menjadi tidak ada maknanya di mata publik begitu. Sehingga hal-hal semacam ini ya bisa berimplikasi kepada hal-hal yang lain. Masyarakat yang jamaah, katakanlah jamaah ini, tidak percaya bukan hanya dalam persoalan keagamaan, penyelenggaraan keagamaan, tapi di hal-hal bidang-bidang yang lain pun, masyarakat juga bisa tidak percaya. Betul. Mengapa? Karena terhadap hal-hal yang fundamental saja semacam ini, yang sangat prinsipil semacam ini, pemerintah aja nggak bisa kok nanganin tuh. Apalagi suruh ngurus-ngurus yang lain. Nah ini sebetulnya ini sangat merugikan kepada pemerintah. Ya. Menurut saya.
kalau kita lihat dari konteks hukum ya, ini memang itu kan tadi yang Mas Lutfi sampaikan itu implikasi dalam common sense ya. Kegagalan pemerintah di dalam melaksanakan ini itu berimplikasi terhadap public distrust. Dan public distrust itu akan merambat kepada civil disobedience yang lain. Ya, pembangkangan sipil terhadap kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah yang sudah dijanjikan tadi. Nah, tapi dari segi hukum ini menarik karena kita ingin menawarkan ya sebetulnya solusi yang bersandar kepada cara berpikir hukum tadi. Ya, seharusnya kalau memang itu sudah dijanjikan kan berarti ada enggak itu saya ingin tahu program yang dijanjikan oleh Pak Fahru Rozi itu secara tertulis itu kan dalam bentuk peraturan atau dalam bentuk jadi kan itu kebijakan atau hanya sekedar isu komunikasi. Bukan isu, ini rapat kerja artinya resmi hitam di atas putih. Jelas ada notulennya, jelas ya toh apa yang disampaikan semuanya tercatat. Dibukukan dalam bentuk kebijakan peraturan menteri tidak, yang saya tahu agama. Tidak ya, tetapi kan itu sudah bagi saya apa yang sudah disepakati di lembaga yang terhormat yang namanya parlemen antara eksekutif dan legislatif ya itu sudah merupakan aturan juga ya kesepakatan. Itu faksunnya. Ya, artinya itu memang harus dilaksanakan begitu. Iya. Seperti itu. Tapi ini kan faktanya sama sekali diabaikan. Nah, ini bagi saya sudah lalai. Ya. Negara itu sudah lalai dan ini menjadi persoalan tersendiri saya kira. Di dalam pemerintahan Pak Jokowi ini mestinya menurut saya Pak Jokowi ini memberikan target kepada menterinya yang sekarang, kepada Pak Yakut, agar persoalan ini harus diselesaikan. Bayangkan, 3 menteri saja tidak bisa selesai. Apa butuh 10 menteri untuk mengganti agar persoalan semacam ini bisa diselesaikan? Dan jangan dikira bahwa dengan adanya kasus tidak selesai seperti ini tidak diselesaikan dengan baik, masih terjadi lagi berulang-ulang. Iya. Ya, meskipun jumlahnya lebih kecil. Tapi bukan tidak mustahil akan terjadi yang besar lagi. Iya. Nah, itu. Jadi karena jadi presiden yang buruk. Betul. Ya, memberikan contoh yang tidak baik. Karena tidak ada solusi yang ditawarkan. Persis. Atau yang diselesaikan tadi. Memang ini yang menjadi kalau menjadi persoalan ya. Kalau misalnya ya kita ingin bicara dari cara berpikir hukum tadi. Landasan hukum yang kita akan gunakan untuk menuntut pemerintah itu berarti satu-satunya hanya bersandar pada constitutional obligations tadi. Sementara saya katakan tadi kalau misalnya tidak ada peraturan pemerintah yang yang menjanjikan bahwa pemberangkatan itu akan menjadi tanggungan pemerintah. Ini kan menjadi persoalan kalau misalnya ditanyakan yuk itu bukan merupakan kebijakan lembaga misalnya, itu hanya yang disampaikan oleh Menteri Agama secara personal misalnya pada saat di wawancara atau saat diskusi dan itu di dalam rapat kerja. Dalam rapat kerja. Dia atas nama menteri itu, bukan personal. Menyampaikan itu. Iya dong, kan dalam rapat kerja. Berarti itu tanggung jawabnya dia langsung itu. Iya. Tanggung jawab pemerintah. Dan saya ingat juga yang lainnya apa yang disampaikan oleh Humas dari Mahkamah Agung ketika putusannya di level kasasi. Ya. Waktu itu humasnya namanya Pak Abdullah ya. Itu adalah humas dari Mahkamah Agung waktu itu. Dalam wawancara dengan media, kalau ini wawancara dengan media pada tanggal 20 November 2019. 20 November 2019. Wawancara malam itu. Saya ingat sekali itu. Ya, apa isinya itu? Dia kan dikejar, ya toh? Dikejar. Gimana ini Pak? Solusinya bagaimana? Dan dia menjawab waktu itu, solusi itu bukan hanya hukum. Tapi non-hukum itu juga solusi. Bahkan politik, kata dia. Jadi artinya ada celah-celah yang lain yang harus dilakukan. Ya jangan tanya kepada kita dong bagaimana solusinya. Ya pemerintah dong. Jalankan. Kan dia yang kita berikan mandat ya. Mandat konstitusional itu. Nah begitu. Pemerintah harus mendesain. Ini kewajiban pemerintah. Jadi, kewajiban pemerintah. Di dalam konteks ini mungkin kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa sesungguhnya ya
pelaksanaan constitutional obligation itu kembali kepada kehendak atau political will dari pemerintah. Apakah dia ingin melaksanakan kewajibannya itu sesuai dengan mandatnya itu atau memang mengabaikan? Karena ini sudah jelas dia, kalau tadi yang benar dikatakan sama Mas Lutfi bahwa menteri-menteri termasuk wakil juru bicara Mahkamah Agung, ya kan? Ya. Sudah memberikan signal, ya. Ada indikasi bahwa pemerintah akan menghandle ini atau menawarkan solusi, bukan hanya dari pendekatan hukum, tapi juga pendekatan non-hukum. Berarti ini ada kewajiban yang masih belum ditunaikan sampai saat ini. Persis. Kita harus bisa mengembalikan pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, apa gagasan-gagasan solutif, ya, baik itu melalui pendekatan hukum maupun pendekatan non-hukum tadi, sehingga dapat mewujudkan, ya, atau mengembalikan public trust tadi kepada pemerintah. Satu-satunya cara adalah dengan cara mengembalikan hak-haknya, yaitu dengan mewujudkan, ya, keinginannya para jamaah dengan untuk mewujudkan, memberangkatkan. Itu karena kan yang dituntut oleh dia adalah berangkat. Jadi kalau aset ini dikembalikan juga, kalau tidak cukup bagaimana? Tidak bisa. Dan bagaimana distribusinya juga? Ini kan juga bisa terjadi konflik horizontal juga. Yang paling rasional adalah memberangkatkan. Bagaimana caranya ketika uangnya kurang? Ya harus ada solusi. Nah itu, jadi karena begini, kalau pengembalian kepada jamaah itu 63.310 itu, ya, ini kan memang mekanismenya mengajukan permohonan, kepada Kajari, kepada Kajati Jawa Barat, dan juga kepada Jaksa Agung. Kenapa harus ke Jaksa Agung? Karena di putusan kasasi itu dinyatakan dirampas untuk negara. Nah, levelnya Jaksa Agung, ya. Ini ada Jukpim, petunjuk pimpinan dari Kejaksaan Agung, ya. Dia harus mengirim surat kepada Menteri Keuangan. Mengirim surat kepada Menteri Keuangan, ya, bahwa yang dulu putusan kasasi itu adalah dirampas untuk negara, ini bukan Ibu Menteri Keuangan, bukan lagi dirampas untuk negara, tapi diserahkan kepada jamaah. Artinya ini kan harus direvisi hal-hal semacam ini. Dan kita tidak tahu kalau dalam bentuk uang, ya, kalau dalam bentuk uang kan itu uang yang aset tadi itu kan ditaruh di dalam escrow account, di dalam rekening penampungan. Ya. Bisa juga memang dikatakan, ya, konon katanya bahwa escrow account itu penampungan itu tanpa bunga. Ya, beda mungkin dengan haji, ya. Ini dalam yang disita oleh negara ini tanpa bunga. Tapi kalau haji kan pasti dia ada bunga, ya, besar. Nah, tetapi sekali lagi, karena putusan kasasinya itu dirampas oleh negara, maka Jaksa Agung harus turun tangan. Nah, ini kan tidak mudah ini, proses ini. Kemudian menyerahkan kepada jamaah satu. Tidak mudah. Dan ini bisa terjadi gesekan. Karena jumlahnya yang sangat masif. Oleh karena itu, maka karena jumlahnya sangat masif, saya mengkategorikan ini darurat. Inilah yang saya bilang masuk dalam dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 2019. Dalam keadaan darurat, maka Presiden harus mengambil alih persoalan ini. Jadi sekali lagi saya tekankan, keinginan masyarakat itu, keinginan jamaah itu hanya diberangkatkan. Sudah berulang kali saya jelaskan di dalam keputusan Menteri Agama 589/2017 itu dikatakan diberangkatkan atau dikembalikan. Tetapi mereka, saya sudah tanyakan kepada mereka, para jamaah itu, dia memilih untuk berangkat ketimbang uangnya itu. Karena sudah selesai memang waktu itu dengan setoran yang 14.500.000, ada yang kemudian berangkat, ada yang 14.500.000, ada yang kemudian dinaikin lagi dengan promo ini, macam-macam jenis promonya itu. Tapi kan itu sebetulnya kan hanya menipu. Ya, promo-promo itu ternyata tidak berangkat mereka. Nah, begitu kira-kira. Jadi tetap ada tanggung jawab konstitusional negara dan kita harus kejar ini. Ya, baik. Saya kira ini solusi, ya, yang ditawarkan ini masih sangat rasional, ya. Apa yang diharapkan oleh Mas Lutfi dan jamaah lebih dari 63.310 jamaah itu
solusinya itu adalah pemberangkatan. Dan dalam konteks ini itu sebetulnya pemerintah harus memikirkan pada persoalan skenario plan terhadap upaya pemberangkatan jamaah tadi. Jadi satu-satunya solusi yang bisa kita simpulkan ya adalah upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan skenario plan dalam memberangkatkan jamaah dalam rangka untuk mewujudkan constitutional obligations atas hak-hak fundamental warga tadi yang terkait dengan penyelenggaraan umroh atau semangat di dalam menjalankan hak keberagamaannya tadi. Setuju. Nah, baik.